Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Alvira akan menyampaikan review terkait dengan presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 yang terdiri dari anggota Mas Mahrus, kemudian Mas Andri Seva, kemudian Mbak Putri, Mbak Hastuti, kemudian Mbak Sari. Baik, langsung saja saya akan mereview pada slide yang pertama. Di sini kompetensi dasar yang Anda pakai yaitu kompetensi dasar 3.1 kemudian 4.1. Nah, tolong perhatikan di sini ada kata kerja operasional dari KD 3.1 kemudian KD 4.1. Perhatikan yang saya lingkari ada kata menerapkan kemudian menyajikan data. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah kata kerja operasional itu yang nanti digunakan untuk mengembangkan ke IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Menerapkan itu level kognitifnya adalah C3 atau aplikasi. Jadi IPK yang akan dikembangkan minimal juga mencakup kata kerja operasional untuk C3. Boleh Anda tuliskan C1, C2, tetapi jangan sampai meninggalkan C3. Kemudian yang KD 4.1 yaitu menyajikan data. Nah, Anda boleh menyampaikan atau membuat IPK yang kata kerja operasionalnya itu di bawah level psikomotorik menyajikan data. Ya, tapi Anda jangan sampai meninggalkan untuk kata kerja operasional pada level menyajikan data. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, di sini Anda mulai menurunkan ke indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Perhatikan, dari 1 KD Anda hanya mengembangkan ke 1 IPK. Padahal sebaiknya atau kalau saya melihat dari KD itu sebenarnya tidak hanya bisa dikembangkan menjadi 1 IPK saja. Sebenarnya ini masih bisa dikembangkan menjadi beberapa IPK. Jadi nanti tolong dari 1 KD itu Anda kembangkan menjadi beberapa IPK. Kemudian kata kerja operasional yang Anda gunakan di sini adalah mengamati. Nah, ini belum tepat karena mengamati itu termasuk kata kerja operasional untuk ranah psikomotorik atau keterampilan. Ya. Jadi, kalau Anda mau mengembangkan IPK untuk ranah kognitif, maka gunakan kata kerja operasional untuk ranah kognitif. Nanti akan saya cantumkan linknya pada video di bawah video Anda ya pada deskripsi YouTube. Nah, tolong ini Anda ganti karena ini belum tepat ya, mengamati itu belum tepat. Nanti Anda bisa mencari kata kerja operasional ya minimal C3. Jadi ada C1 boleh, C2 boleh ya. C3 jangan lupa untuk dicantumkan karena seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya bahwa KD-nya itu memuat kata kerja operasional menerapkan atau mengaplikasikan yang termasuk level kognitif C3. Kemudian di sini Anda mengambil atau mengembangkan IPK pada ranah keterampilan, menurut saya ini terlalu banyak ya. Nah, tolong nanti Anda tinjau kembali ya, pertimbangkan kembali dari KD 4.1 ini sebaiknya dikembangkan menjadi berapa IPK gitu ya. Nah, kalau saya melihat kalimat-kalimat yang Anda kembangkan pada indikator pencapaian kompetensi tidak termasuk kalimat yang tepat untuk dikembangkan sebagai indikator pencapaian kompetensi. Malah terlihat seperti langkah-langkah dalam pembelajaran. Ya, tolong kelompok ini diskusi kembali ya.
belajar untuk mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar. Jadi indikator itu apa sih sebenarnya? Ya, Anda juga bisa mencari ke referensi lain bahwa indikator itu merupakan suatu ukuran, ya, ukuran yang harus dicapai oleh siswa setelah melakukan pembelajaran ini. Nah, indikator ini itu juga nanti bisa dikembangkan, bisa diukur apabila Anda mengembangkan suatu instrumen pembelajaran atau instrumen untuk asesmen. Ya, seperti soal-soal. Seperti instrumen pedoman observasi, ya, atau untuk instrumen untuk mengukur sikap. Gitu. Jadi untuk mengembangkan soal-soal, ya, mengembangkan pedoman observasi sikap, pedoman observasi keterampilan, itu menyesuaikan indikator pencapaian kompetensi yang sudah Anda tulis, ya, sebelum pembelajaran. Kemudian, nah di sini Anda menuliskan tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran. Nah, karena IPK-nya masih belum tepat, maka tujuan pembelajaran juga perlu Anda revisi kembali menyesuaikan dengan IPK yang sudah Anda gunakan atau tentukan. Jadi nanti IPK-nya dirubah dan tujuan pembelajarannya dirubah. Nah, ini tujuan pembelajarannya sampai 4. Ya nggak masalah sih, ya. Tujuan pembelajaran itu minimal jumlahnya sama dengan indikator pencapaian kompetensi yang sudah kita susun dan boleh lebih, ya. Tapi kalau misalnya kurang tidak boleh. Ya, tujuan pembelajaran itu jumlahnya boleh lebih dari IPK yang sudah kita susun. Oke. Kemudian di sini langsung ke materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini akan lebih baik kalau Anda menyusun dalam bentuk uraian, ya, kalimat dinarasikan gitu, ya. Jangan dalam bentuk gambar-gambar seperti ini. Akan lebih baik diuraikan, ya, seperlunya. Ya, kalaupun ada rumus-rumus, ya, itu boleh dimasukkan. Baik, kemudian, nah ini beberapa metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang Anda pilih. Ada model pembelajaran discovery learning. Ya, kalau saya lihat pada langkah-langkah pembelajaran yang Anda susun, saya belum melihat discovery learning-nya. Ya. Ya mungkin sudah ada, tapi karena mungkin penataan dari Anda pada saat menulis langkah-langkah pembelajaran itu masih belum rapi, maka saya belum bisa melihat pembelajaran discovery learning-nya. Apalagi pendekatan pembelajaran saintifik. Pendekatan pembelajaran saintifik itu harus tersurat. Ada beberapa langkah seperti mengamati, kemudian menanya, ya, kemudian menalar atau mengasosiasi, mengumpulkan data, kemudian menalar atau mengasosiasi, kemudian ada lagi mengkomunikasikan, itu harus tersurat, ya. Apalagi strategi pembelajaran deduktif, saya juga belum melihat pada langkah-langkah pembelajaran yang Anda susun. Kemudian simulasi atau role playing, saya rasa belum tepat, tidak sesuai dengan langkah pembelajaran yang Anda susun. Penjelasan simulasi atau role playing pada saat Anda presentasi, saya rasa itu juga tidak tepat. Jadi tolong ini ditinjau kembali. Nah, eksperimen dan diskusi presentasinya saya rasa ya sedikit muncul pada langkah-langkah pembelajaran. Maka untuk kelompok ini sama juga dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Ketika menyampaikan strategi pembelajaran secara lengkap dari model, pendekatan, strategi, kemudian metode pembelajaran, saya minta tolong untuk diuraikan secara singkat, ya, kepada teman-teman pada saat presentasi,
supaya teman-teman itu paham sebenarnya discovery learning itu apa, ya, scientific itu apa, deduktif itu apa, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini sudah ada sampaikan sebenarnya sintaks dari discovery learning, ya, tapi saya belum melihat ya, tahap pemberi rangsangan itu sebenarnya pada bagian yang mana? Kemudian tahap atau langkah problem statement itu sebenarnya yang bagian mana? Ya, karena penulisan Anda masih belum rapi pada slide PPT ini. Jadi tolong nanti ketika Anda revisi, ini akan lebih baik Anda buat dalam bentuk tabel. Atau Anda melakukan screenshot layar Microsoft Word seperti yang saya lakukan pada video-video yang saya contohkan. Begitu ya. Kemudian ini masih di pertemuan yang pertama. Ya, saya juga belum melihat di sini data collection-nya itu pada bagian yang mana. Oh, di sini ada pengukuran dalam bentuk tabel ya. Tapi ya sekalian tolong disusun dalam bentuk yang lebih rapi lagi. Ya. Kemudian nah, ini sudah masuk ke pertemuan yang kedua. Nah, sebenarnya mohon perhatian ya. Langkah-langkah pembelajaran atau sintaks dari discovery learning itu sebenarnya bisa dilakukan dalam satu pertemuan. Ya, dari awal sampai ini menarik kesimpulan bisa dilakukan pada pertemuan yang pertama. Kemudian di pertemuan yang kedua itu juga bisa Anda tulis kembali sintaks atau langkah-langkah pembelajaran dari discovery learning. Ya. Ditulis kembali mulai dari awal sampai akhir sampai menarik kesimpulan. Gitu ya. Nah, tolong nanti tinjau kembali juga apakah pembelajaran KD 3.1 dan 4.1 itu cukup untuk hanya dengan 2 kali pertemuan saja, ya. Tolong diperhatikan kembali ya. Saya rasa lebih dari 2 pertemuan. Itu ya. Nah, sebagai catatan, di sini saya rangkum apa yang perlu direvisi dari presentasi Anda atau dari slide PPT yang sudah Anda buat secara berkelompok. Yang pertama, perbaiki indikator pencapaian kompetensi. Kemudian perbaiki juga tujuan pembelajarannya menyesuaikan dengan IPK. Kemudian uraikan materi pembelajaran seperlunya dengan tatanan yang lebih rapi. Kemudian yang keempat, perhatikan kembali penggunaan model pembelajaran ya, discovery learning-nya itu tolong ditunjukkan ya, yang mana sebenarnya tahap-tahapnya ya. Dalam pembelajaran itu harus terlihat. Kemudian pendekatan pembelajaran saintifik itu harus tersurat ya langkah-langkahnya. Kemudian untuk strategi pembelajarannya ya, deduktifnya itu juga perlu disampaikan yang bagian mana. Nah, metode pembelajaran ada satu yang masih belum tepat, yaitu simulasi atau role playing. Kemudian langsung ke yang kelima, perhatikan langkah-langkah pembelajaran. Apakah kegiatan pembelajaran itu benar-benar ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita susun. Kemudian yang keenam, tinjau kembali penentuan jumlah pertemuan. Kemudian, nah ini revisinya bagaimana Bu? Revisilah tugas ini nanti ditulis pada blok masing-masing anggota kelompok dengan susunan yang lebih rapi. Jadi nanti Mbak Sari buat, Mbak Hastuti buat, kemudian Mbak Putri, Mas Andri Seva, Mas Mahrus itu membuat semuanya. Ya, nanti dituliskan pada blok. Ya. Nanti diskusi kemudian tulis sendiri-sendiri dengan variasi secara individu ya. Kemudian nah, link blog hasil revisi silakan nanti dicantumkan pada bagian deskripsi video YouTube kelompok Anda ya, di bawahnya. Nanti berikan keterangan bahwa ini hasil revisi dari PowerPoint materi yang sudah Anda buat kemarin. Begitu ya.
Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti japri saya, ya. Saya berikan waktu 2 minggu, ya. 3 minggu dari Anda presentasi kemarin, gitu ya. Mohon maaf, saya baru sempat untuk membuat review dari pekerjaan Anda. Terima kasih atas kerjasamanya, ya. Terima kasih atas presentasinya kemarin. Saya Hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.